Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID-19. Kebijakan itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Jokowi mengumumkan penerapan PPKM Mikro Darurat ini di Istana Kepresidenan pada Kamis 1 Juli 2021. Kebijakan yang lebih tegas ini diumumkan Jokowi setelah mendapat masukan dari sejumlah pihak, antara lain berbagai menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memang berkembang sangat cepat, terutama adanya varian of concerns atau varian baru virus corona. Kondisi pandemi yang berkembang cepat dan munculnya varian baru ini menjadi alasan utama pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat dan tegas. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia memang memburuk. Hal ini terlihat dari paparan data terkait pasien yang terinfeksi virus corona yang jumlahnya terus meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, penambahan pasien COVID-19 dalam 24 jam bisa mencapai angka di atas 20.000. Data terakhir, kasus baru COVID-19 mencapai 21.807 orang. Ini merupakan jumlah tertinggi selama pandemi berlangsung di tanah air. Sebelum kebijakan ini disahkan, ada beberapa gambaran aturan PPKM Darurat. Pertama, Menteri yang ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Darurat adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedua, PPKM sementara hanya diterapkan di Jawa dan Bali. Pasalnya, Jawa Bali memiliki 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Jadi, perlu mendapat treatment atau penanganan khusus. Ketiga, Luhut mengusulkan penerapan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 per hari. Keempat, kegiatan belajar mengajar tidak boleh digelar secara tatap muka. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Kelima, Luhut mengusulkan 100% work from home untuk sektor non-esensial. Pada sektor esensial, karyawan boleh bekerja dari kantor atau work from office maksimal 50%. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Sementara pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100% dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya. Kemudian petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar seperti listrik dan air, hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan protokol kesehatan lebih ketat. Keenam, mal ditutup, supermarket tetap buka. Luhut juga mengusulkan agar selama PPKM Darurat diterapkan, kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan ditutup. Restoran dan rumah makan hanya boleh menyediakan sistem layanan antar atau delivery dan take away. Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Ketujuh, tempat ibadah, tempat wisata, dan transportasi diusulkan untuk ditutup sementara. Untuk transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kedelapan, resepsi pernikahan diusulkan bisa dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan pada resepsi pernikahan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali.